Shalom, selamat pagi. Saya Aprilia Nabalo, SSI MSI. Saya merupakan salah satu dosen tetap di program studi pendidikan biologi Universitas Kristen Arta Wacana. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran sesuai dengan kepakaran yang saya miliki, yang sesuai dengan jabatan fungsional saya, yaitu mata kuliah taksonomi tumbuhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tumbuhan yang memiliki organ-organ yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan suatu tumbuhan, di mana mahasiswa diharapkan untuk mengetahui dari ciri-ciri morfologi, anatomi maupun fisiologi dari tumbuhan yang akan kami sajikan. Di sini juga saya akan menggunakan metode pembelajaran, yaitu metode ceramah, diskusi, dan presentasi. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Shalom. Hari ini diharapkan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi hari ini kita mulai dengan perkuliahan kita terkait dengan mata kuliah yang sudah kita laksanakan pada semester ini, dan ini merupakan tes akhir semester, dan Ibu harapkan partisipasi dari semua yang mengambil mata kuliah ini agar bisa nanti berhasil dengan baik. Ya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, saya minta salah satu teman untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan. Baik, sebelum kita mulai yang perkuliahan kita, mari kita untuk melakukan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang mau terima kasih, kami bersyukur, terima kasih atas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu untuk menjaga bimbing kami dari rumah kami, kos kami masing-masing, di perjalanan dan perjalanan kami di kampus ini, dan kadang-kadang ada suka-suka yang kami Yesus. Tuhan, terima kasih atas kita memulai dengan mata kuliah SPT ya Tuhan. Mari Engkau memberkati kami supaya akan pelajaran hari ini bisa berguna bagi masa depan kami ya Tuhan Yesus. Ini doa sembahyang kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, mungkin Ibu persilakan untuk kelompok yang sudah mempersiapkan untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok tersebut. Silakan. Shalom. Shalom. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul sistem dan perkembangan tumbuhan pada bunga. Di sini ada dua sebagai present yang akan mempresentasikan materi kami hari ini. Waktu selanjutnya saya berikan kepada kedua teman saya untuk melanjutkan presentasi. Jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan struktur perkembangan tumbuhan. Kita masuk pada latar belakang. Bunga merupakan modifikasi suatu tunas, batang dan daun yang mempunyai bentuk, warna dan susunan yang disesuaikan dengan kepentingan tumbuhan. Salah satu fungsinya yaitu sebagai alat perkembangbiakan generatif yang tempat terjadinya peristiwa penyerbukan dan pembuahan yang nantinya akan menghasilkan buah. Tujuan untuk kita mempelajari struktur dan perkembangan bunga ialah agar kita mengetahui ciri-ciri bagian-bagian serta proses perkembangbiakan dari bunga. Yang berikut kita masuk pada pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian bunga. Bunga adalah bagian dari reproduksi pada tumbuhan yang berfungsi untuk menghasilkan biji atau spora. Bunga memiliki berbagai macam bentuk, ukuran, dan warna yang menarik. Selain itu, bunga juga memiliki beragam aroma yang menyegarkan dan dapat menarik serangga penyerbuk untuk membantu penyerbukan. Kita masuk pada ciri-ciri bunga. Yang pertama ada struktur bunga. Bunga terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama itu ada kelopak bunga, ada mahkota, yang ketiga ada benang sari, dan yang keempat ada putik. Kita masuk pada fungsi reproduksi. Bunga berfungsi sebagai alat reproduksi
tumbuhan di mana proses penyerbukan dan pembuahan terjadi untuk menghasilkan buah dan biji. Yang ketiga, ada warna dan aroma. Bunga memiliki warna yang menarik dan aroma yang khas untuk menarik perhatian polinator seperti serangga, burung, dan lain-lain. Kita masuk pada simetri. Bunga dapat memiliki dua simetri. Yang pertama ada simetri radial dan simetri bilateral. Simetri bilateral memiliki bagian-bagian bunga yang tersusun secara simetri mengelilingi sumbu bagian tengah. Yang kedua ada simetri bilateral, hanya dapat dibagi menjadi dua bagian yang sama persis melalui satu garis simetri saja. Yang kelima ada bagian dari bunga. Yang pertama itu ada kelopak bunga, dia berfungsi untuk melindungi bunga saat masih kuncup. Yang kedua, mahkota berfungsi untuk menarik perhatian polinator. Yang ketiga ada benang sari untuk menghasilkan serbuk sari. Dan yang terakhir itu putik menerima serbuk sari untuk proses pembuahan. Yang keenam ada variasi bentuk dan ukuran. Bunga memiliki beragam bentuk, ukuran, mulai dari yang kecil hingga yang besar, tergantung pada jenis tumbuhan. Yang ketujuh, ada adaptasi lingkungan. Bunga beradaptasi dengan lingkungan untuk memaksimalkan penyerbukan melalui penyesuaian warna, aroma, bentuk, dan susunan atau pada saat ini bunga mekar. Sekian hasil presentasi dari saya. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman-teman selanjutnya. Kita akan masuk dalam bagian-bagian bunga. Jadi bagian-bagian bunga dapat dibagi 9. Yang pertama mahkota bunga. Jadi mahkota bunga ini adalah bagian paling mudah dikenali atau berukuran lebih besar dan mencolok. Bagian bunga ini berfungsi untuk menarik perhatian dari serangga agar hinggap di bunga tersebut. Yang kedua itu mahkota juga melindungi merupakan alat reproduksi bunga. Yang kedua itu adalah putik kelopak bunga. Kelopak bunga ini merupakan bagian yang berada di luar mahkota bunga yang biasanya berwarna hijau. Kelopak ini berfungsi untuk melindungi bunga saat masih dalam tahap proses bertunas atau mekar. Masuk dalam bagian yang ketiga yaitu putik. Putik ini adalah salah satu bagian penting dari bunga karena putik ini adalah organ reproduksi betina yang biasa disebut dengan gineation. Putik ini memiliki atau mengandung sel-sel telur untuk bereproduksi. Posisi putik ini terletak di tengah-tengah bagian bunga dan memiliki 3 bagian bunga. Yang pertama itu stigma atau kepala putik, yang kedua itu tangkai putik atau stilus, dan yang ketiga itu ovarium atau bakal buah. Yang keempat tangkai bunga. Tangkai bunga ini merupakan saluran penghubung antara kepala putik dan ovarium. Tangkai bunga ini berfungsi untuk menyangga kepala putik agar tetap berdiri tegak lurus pada posisi. Tangkai putik ini juga memiliki tabung serbuk sari yang digunakan untuk membantu proses pembuahan dan mengantar polen ke bagian bakal buah. Yang kelima itu ada benang sari. Benang sari ini memiliki 2 organ reproduksi yaitu putik dan benang sari. Bagian ini adalah alat kelamin jantan yang terdiri dari anter atau kepala sari untuk menyimpan serbuk sari. Yang ketiga, yang keenam adalah bakal biji. Bakal biji ini biasanya ditemukan pada tumbuhan berbiji. Sedangkan pada bunga, bakal biji berfungsi untuk melindungi sel telur dan menjadi tempat pertumbuhan hasil telur yang akan dibuang. Bakal biji ini terletak di dalam bakal buah. Yang 8 itu adalah bakal buah. Bakal buah ini sebenarnya masih satu bagian dengan putik, namun memiliki fungsi penting sehingga diklasifikasikan menjadi komponen tersendiri. Bakal buah ini dia mengandung sel telur. Bagian bakal buah ini dapat terjadi pembuahan, yaitu proses peleburan antara sel telur betina dan jantan yang kemudian menghasilkan bakal buah. Yang kesembilan itu dasar bunga. Dasar bunga ini merupakan tempat meletaknya mahkota dan komponen bunga lainnya yang berada di posisinya meskipun
meskipun terpapar angin. Secara tidak langsung, dasar bunga menjadi fondasi atau penopang yang terletak di ujung bunga setelah tangkai bunga. Karena masih dalam proses bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Jadi bunga lengkap adalah bunga yang memiliki seluruh bagian dari bunga. Contohnya bunga mawar, bunga anggrek, bunga kembang sepatu, dan bunga kembang sepatu. Nah, bunga tidak lengkap itu adalah bunga yang tidak lengkap atau bunga yang hanya memiliki beberapa bagian bunga. Contohnya bunga kamboja dan bunga pepaya. Kita akan masuk dalam bagian proses perkembangbiakan dari bunga. Jadi proses perkembangbiakan dari bunga itu terdapat dua, yaitu proses penyerbukan dan proses pembuahan. Jadi proses penyerbukan sendiri itu adalah jatuhnya serbuk sari dari benang sari ke kepala putih. Nah, itu serbuk sari itu dapat terbawa oleh angin, air, dan juga hewan. Tidak sering kita dengar, tapi ada di daerah-daerah yang terpencil itu tanaman itu seperti tanaman buah naga. Itu contohnya penyerbukan yang dibantu Oleh manusia. oleh manusia. Yang ketiga itu pertumbuhan tabung serbuk sari. Setelah serbuk sari menempel di kepala putih serbuk sari akan berkecambah dan menghasilkan serbuk sari. Nah, tabung serbuk sari tumbuh menembus tangkai putih dan menuju ke bakal biji. Yang keempat, pembuahan ganda. Ujung tabung serbuk sari akan pecah dan mengeluarkan dua sel kelamin jantan atau spermatozoid. Salah satu sel kelamin jantan atau spermatozoid akan membuahi sel telur di dalam bakal biji dan menghasilkan siur. Spermatozoid lain akan membuahi inti sel dan menghasilkan endosperma. Endosperma adalah cadangan makanan untuk embrio. Yang kelima, pembentukan biji dan buah. Jadi, zigot akan berkembang menjadi embrio, yaitu calon tumbuhan baru. Embrio dan endosperma dikelilingi oleh selaput biji. Seluruhnya akan berkembang menjadi biji. Bakal biji akan berkembang menjadi buah. Yang keenam itu adalah perkecambahan biji. Jika biji jatuh di tanah yang sesuai syarat tumbuhan atau tanah yang subur, maka biji tersebut akan berkecambah. Nah, embrio yang di dalam biji akan tumbuh menjadi kecambah, dan kecambah tersebut akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Akan masuk dalam bagian kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu bunga merupakan modifikasi suatu tunas, batang, dan daun yang bentuk, warna, susunan disesuaikan dengan kepentingan tumbuhan. Salah satu fungsinya yaitu sebagai alat reproduksi serta tempat terjadinya peristiwa penyerbukan dan pembuahan. Bunga memiliki bagian mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, dan kelompok bunga. Bunga terbagi menjadi dua bagian, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Di mana bunga lengkap adalah bunga yang memiliki seluruh bagian dari bunga, sedangkan bunga tidak lengkap adalah bunga yang hanya memiliki beberapa bagian dari bunga. Sekarang kita akan masuk sesi diskusi. Mungkin dari teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya, memberikan saran ataupun kritik. Waktu dan kesempatan kami berikan. Oke, silakan Nona yang mau bertanya. Silakan berdiri. Kasih nama, ingin bertanya apa, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bini Leo. Di sini saya akan bertanya, tadi kan sempat dijelaskan bahwa putih adalah organ reproduksi betina pada tumbuhan. Terus tadi juga dijelaskan bahwa pada putih itu dibagi lagi menjadi 3 organ, di mana tadi ada stigma, tangkai putih, dan ovary. Nah, pertanyaannya, bagaimana tangkai putih itu berperan dalam proses reproduksi tumbuhan? Silakan, langsung dijawab. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Edi Leo. Yang pertanyaan, bagaimana tangkai putih membelah dalam proses reproduksi? Oke, baik. Tangkai putih itu membelah dalam proses reproduksi dengan cara meiosis dan mitosis, di mana yang kita ketahui bahwa meiosis itu adalah proses pembelahan sel yang terjadi pada sel reproduksi atau sel kelamin atau gamet. Nah, sedangkan mitosis ini adalah proses pembelahan sel yang terjadi pada
pada sel tubuh bunga. Bagaimana saudara ini? Apakah jawaban pas atau? Baik, terima kasih, kita berlanjut ke pertanyaan berikut. Baik, perkenalkan nama saya Cici Destelian Tijani. Di sini saya ingin bertanya, kembali di latar belakang mengatakan bahwa bunga merupakan modifikasi dari suatu tunas. Jadi saya ingin bertanya, mengapa bunga dikatakan sebagai modifikasi dari suatu tunas? Ini bisa dijelaskan? Kenapa bunga Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Cici dengan pertanyaan, mengapa bunga disebut atau dikatakan modifikasi dari tunas? Jadi, kenapa bunga dikatakan modifikasi dari tunas? Karena melibatkan perubahan struktur tunas untuk membentuk bagian-bagian bunga seperti ya di carta ada kelopak, mahkota, putih dan lainnya. Mungkin dasar. Baik, perkenalkan nama saya Pak Cetanya. Sini saya akan bertanya terkait proses penyembuhan. Ya. Tadi teman telah menjelaskan bahwa proses penyembuhan itu juga terjadi untuk dalam bantuan serangga atau burung. Ya, dalam proses penyembuhan ini yang menjadi pertanyaan saya itu bagaimana interaksi antara serangga dan bunga itu sehingga penyembuhan itu bisa terjadi. Oke. Bagaimana interaksi antara serangga dan bunga itu untuk melakukan proses penyembuhan. Artinya serangga itu dia buat apa ke bunganya sehingga bisa terjadi penyembuhan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak E dengan pertanyaan bagaimana interaksi antara serangga dan bunga. Jadi interaksi antara serangga dan bunga ini serangga hinggap ke bunga untuk mencari nektar dan pada saat hinggap itu bunga kepala putih akan menempel di kaki serangga dan kemudian serangga akan mencari bunga yang lain lalu hinggap, maka dengan sendirinya sari akan jatuh ke bunga yang lain, maka akan ada penyerbukan. Bagaimana saudara? Lebih baik dengan saya jika bertanya pada ciri-ciri bunga yang keempat, yaitu bagian simetri. Coba teman-teman jelaskan apa itu simetri radial dan juga simetri bilateral. Karena tadi cuma disebutkan. Terima kasih. Simetri pada bunga itu ada dua toh? Bunga. Coba jelaskan dan berikan contoh. Oh, jelaskan saja. Tapi lebih baik kamu jelaskan melengkapi dengan contoh. Simetrinya bagaimana? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rita. Pertanyaannya apa itu simetri radial dan bilateral? Jadi simetri radial yaitu bagian-bagian bunga yang tersusun secara sistematis yang mengelilingi sumber tengah, contohnya bunga matahari dan bunga lilin. Kemudian simetri bilateral yaitu bunga yang hanya menjadi dua bagian sama persis melalui satu garis simetri, contohnya bunga anggrek dan kupu-kupu. Bagaimana? Jadi pada saat ini kita mempelajari terkait dengan kenapa bunga itu dia perlu ada. Betul tidak? Kalau tidak ada bunga, hanya ada buah saja, apa yang terjadi dengan itu tumbuhan? Dia tidak bisa berkembang dengan baik. Nah, selain itu, kira-kira kalau tidak ada bunga lagi, apa yang terjadi pada tumbuhan itu? Apakah secepat itu dia akan punah? Ya, tidak bisa menghasilkan buah. Selain itu apa lagi? Nanti tidak ada proses fotosintesis yang terjadi. Betul tidak?
Kalau tidak ada bunga, itu contoh sama kayak kalian punya tubuh tapi tidak punya rambut. Tidak ada keindahan. Hiasan, betul tidak? Kalau tidak ada bunga, kita lihat bunga batang saja yang banyak, asal dia punya dahan-dahan yang kering, mengering, gitu. Tidak akan bagus seperti itu. Nah, jadi pentingnya kita mempelajari bunga selain kita tahu dia punya ciri-ciri, kita juga harus tahu bagaimana dia punya proses sehingga dia bisa berkembang dan berkembang, bertumbuh sehingga bisa menghasilkan individu baru. Karena dari proses buka slide yang benar bukan? Ya, dari proses perkembangbiakan ini pada bunga itu kebanyakan terjadi itu adalah pada penyerbukan, pada pada bunga itu apa? Sari dan putih. Jadi kenapa harus ada dua? Karena itu mereka punya alat itu untuk bereproduksi, untuk melakukan proses penyerbukan. Nah, kalau jenis-jenis penyerbukan itu tadi sudah disebutkan. Ada oogami, ada zoogami, ada apa? Hidrogami, apalagi anemogami. Nanti penyerbukan itu akan terjadi dengan sendirinya, tergantung dengan serbuk sari atau benang sari yang akan dibantu penyerbukan. Ya, jadi di sini berkembangbiaknya suatu bunga itu kita lihat dari proses perkembangbiakan seperti ini. Dia diawali dengan proses penyerbukan. Proses penyerbukan itu sendiri adalah jatuhnya serbuk sari di atas kepala putih. Bisa paham? Bisa. Oke, jadi mekanisme proses perkembangbiakan dari bunga itu adalah seperti ini. Kapan dia terjadi penyerbukan? Kenapa dia? Kapan terjadinya pembuahan? Itu adalah ini. Betul? Tidak mungkin kita tanam mangga atau tidak mungkin kita tanam bunga Kamboja atau tidak mungkin kita tanam bunga kembang sepatu. Dalam satu hari dia sudah bisa menghasilkan bunga yang lengkap. Betul? Dia memiliki waktu untuk memproses sampai terjadi atau sampai keluarnya bunga yang dihasilkan. Itu baru kita namakan dia kategori untuk dia memproses pertumbuhan dan perkembangan. Betul ya? Ada yang tanam bunga rose hari besok dia sudah bunga? Tidak ada toh? Dia melalui proses karena dia harus melalui proses penyerbukan, kemudian dia ada pembentukan pembuahan, kemudian serbuk sari dia jadi atau tidak, seperti itu. Jadi itu hal-hal yang kita lihat. Kenapa kita harus mempelajari tentang bunga? Nanti akar, batang juga seperti itu. Karena masing-masing itu dia memiliki keunikan tersendiri di dalam tubuh tumbuhan tersebut. Ibu ngomong terlalu cepat, toh? Pas ya, kalau ada yang cepat, bila ibu terlalu cepat. Oke, baik. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, coba salah satu bisa membaca kesimpulan yang kita dapat dari materi yang dipaparkan hari ini. Silakan, Maria. Ya. Dari topik yang sudah kita diskusikan, sudah kita presentasikan, dapat kita simpulkan seperti apa? Baik, saya akan menyimpulkannya di sini. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa bunga merupakan modifikasi suatu tunas yang bentuk, warna dan susunannya disesuaikan dengan kepentingan tumbuhan. Itu salah satu fungsinya itu sebagai alat reproduksi serta tempat terjadinya peristiwa penyerbukan. Nah, di dalam bunga tadi teman-teman di dalam proses penyerbukan tadi itu di mana ini
benang sari jatuh di atas kepala putih dengan bantuan serangga ataupun manusia dan juga angin. Yang berikut ini, bunga juga memiliki bagian-bagian yaitu terdiri dari mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, bakal biji, tangkai bunga, dan kelopak bunga. Jadi di mana dari bagian-bagian itu memiliki fungsinya tersendiri. Jadi bunga juga terbagi menjadi dua, yaitu bunga lengkap dan juga bunga tak lengkap, di mana bunga lengkap ini dia memiliki organ reproduksi yang lengkap, yaitu ada dalam satu bunga ada kepala putih, ada putih dan juga benang sari. Sedangkan bunga tak lengkap itu di mana dia hanya memiliki satu organ reproduksi atau dia hanya memiliki benang sari atau putih. Mungkin itu sih yang bisa saya Oke, baik. Jadi hal-hal yang sudah disampaikan, Ibu mohon untuk dipahami ya, jangan apa, dipahami. Oke, baik. Kalau tidak ada, silakan salah satu izin kita doa bersama kita berdoa. Tenangkan hati kita untuk menghadap Tuhan yang Maha Esa. Bapa kami di surga, Bapa yang mulia, kami syukur berterima kasih atas pernyataan-Mu, Engkau memenjara dengan kami dari tadi awal presentasi hingga boleh berakhir dengan baik. Biarlah materi yang kami dapatkan hari ini ya Tuhan bisa berguna bagi masa depan kami dan bisa menjadikan masa depan kami ya Tuhan. Sementara itu kalau kami bisa dari tempat ini, mari Engkau memberkati kami di perjalanan yang kami di rumah kami masing-masing dan di kos kami masing-masing dan dalam keadaan damai dan sukacita ya Tuhan. Ini doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, sampai ketemu hari Kamis.